Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudin Jovan. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 053439987. Saya akan mempresentasikan tugas 3 dari algoritma dan pemrograman. Baik, untuk program yang saya susun yaitu di sini terdapat untuk yang pertama yaitu import Java Util Scanner, import Java Text Number Format, import Java Util Lokal. Di sini memiliki fungsi masing-masing, yaitu untuk import Java Util Scanner. Di sini berfungsi sebagai mengimpor kelas scanner dari paket Java Util itu sendiri. Ini sangat diperlukan, memang diperlukan agar program dapat membaca input data dari pengguna melalui konsol. Kemudian selanjutnya yaitu import Java Text Number Format, di mana ini mengimpor kelas number format dari paket Java Text. Digunakan untuk memformat angka gaji yang dimaksud ke format mata uang rupiah. Kemudian ada import Java Util Lokal. Di sini berfungsi sebagai mengimpor kelas lokal digunakan bersama number format untuk menentukan format mata uang spesifik yaitu rupiah Indonesia. Untuk yang number format tadi yaitu sebagai menambahkan titik untuk ribuan, jutaan, dan selanjutnya. Setelah itu ke public class gaji karyawan. Di sini mendefinisikan kelas utama dengan program yang ada di dalam sini akan berada di dalam kelas ini, maka perlu dideklarasikan di awal. Setelah itu yaitu public static string from format rupiah long number. Di sini saya mendefinisikan metode statis yang menerima input angka tipe long untuk gaji yang besar dan mengembalikan string berformat rupiah. Setelah itu terdapat lokal Indonesia sama dengan lokal for language tag ID dalam kurung. Di sini berfungsi membuat objek lokal spesifik untuk Indonesia. Jadi penggunaan for language tag ini sendiri adalah cara modern atau anti warning dari program Java ini sendiri. Setelah itu terdapat number format sebenarnya number format get currency instant Indonesia. Di sini saya menginisialisasi objek number format untuk mengubah angka menjadi format mata uang sesuai lokal Indonesia menggunakan rupiah dan titik sebagai pemisah ribuannya. Setelah itu saya
saya coding lagi string result sama dengan format, titik format dan kurung number, titik koma. Di sini saya melakukan konversi angka input menjadi string dan kurung mata uang, misalnya 5 juta menjadi 5.000.000.000. Kemudian lanjut lagi ke return result replace. Di sini untuk sebagai penyesuaian akhir dari simbol mata uang yang ingin saya tampilkan, lebih tepatnya menjadi rupiah. Jadi bukan IDR berapa juta, tapi saya menggunakan RP 5.000 dan seterusnya, seperti itu. Kemudian untuk fungsi utama yaitu main struktur algoritmanya. Di sini saya gunakan scanner sama dengan new scanner sistem in yang berfungsi sebagai objek scanner baru. Objek ini yang nantinya akan saya gunakan untuk membaca semua input dari pengguna. Setelah itu ada long array gaji sama dengan 5 juta L, 6.500 L, 9.500 L. Di mana ini mengimplementasikan array 1 gaji pokok, tarik bertipe long yang menyimpan nilai gaji. Ini menggantikan percabangan if yang rumit untuk menetapkan gaji pokok. Baik, jadi untuk bagian fungsi utama main struktur algoritmanya yaitu scanner sama dengan new scanner sistem in. Yaitu saya baik fungsi untuk fungsi utama main struktur algoritma yaitu untuk menginisialisasi dan variabel globalnya. Untuk bagian scanner sama dengan new scanner sistem in, yaitu berfungsi sebagai membuat objek scanner baru. Objek ini yang akan saya gunakan untuk membaca semua input dari program. Setelah itu untuk long array gaji sama dengan 5 juta L, 6.500.000 L, 9.500.000 L. Nah, ini yang berfungsi sebagai array gaji pokok untuk indeks 0 sama dengan A, 1 dengan B, 2 sama dengan C menggunakan tipe long. Setelah itu untuk array persentase lemburnya, di sini saya deklarasikan integer array persen lembur sama dengan untuk yang pertama 30%, untuk 1 jam pertama 2 jam 32%, untuk yang ketiga 34%, yaitu untuk lembur jam untuk 3 jam. Setelah itu untuk 4 jam saya gunakan 36% dan 38% untuk 5 jam atau lebih dari 5 jam lembur. Setelah itu terdapat boolean continue loop sama dengan true. Ini adalah variabel kontrol untuk boolean, di mana ini adalah inti atau pusat untuk pengulangan dari program. Jadi selama nilainya true, program akan terus meminta input gaji baru. Setelah itu input hitungan gaji sama dengan 1, integer hitungan gaji sama dengan 1, sorry. Ini adalah variabel counter sederhana sebenarnya untuk melacak sudah berapa kali penghitungan yang saya lakukan, karyawan ke-1, karyawan kedua, dan selanjutnya. Kemudian di sini untuk bagian loop program utama, yaitu saya menggunakan do while. Program do while, di mana do while continue loop ini adalah pengulangan utamanya dengan membungkus seluruh logika program. Pengulangan do while ini sendiri memastikan blok kode input proses output dijalankan minimal 1 kali sebelum mengecek kondisi continue loop-nya. Lanjut untuk ke
char golongan, integer jam lembur sama dengan 0, integer indeks gaji, kemudian inisialisasi ulang. Jadi ini berfungsi untuk menginisialisasi ulang variabel lokal di dalam loop. Variabel ini diatur ulang ke nilai awal indeks gaji sama dengan 1 untuk setiap karyawan yang baru. Setelah itu lanjut untuk input dan validasi golongan. Di sini dari while indeks gaji sama dengan 1. Sebenarnya ini adalah teknis untuk loop validasi, jadi mengunci pengguna. Di bagian ini hingga bagian input golongan valid indeks gaji, bukan lagi min 1. Seperti itu. Kemudian untuk string input line sama dengan scanner next line string. Jadi ini teknik input agar stabil membaca input sebagai string utuh, yaitu next line. Setelah itu menghilangkan spasi di awal atau di akhir dengan fungsi trim. Ini mencegah error buffer ketika online compiler. Seperti itu. Kemudian lanjut untuk golongan sama dengan input line to uppercase, char 0, char at 0, di mana ini mengambil huruf pertama dan langsung mengubahnya menjadi huruf kapital to uppercase. Ini agar program dapat menerima input walaupun A kecil, B kecil, atau C kecil. Setelah itu ada if golongan sama dengan A, indeks gaji sama dengan 0, else. Jadi logika penentuan indeks if ini menggunakan pencabulan if else. Saya gunakan untuk menetapkan nilai indeks gaji yang dimana 0, 1, atau 2 arraynya. Jadi jika inputnya tidak valid dan indeks gaji tetap min 1, maka loop validasi akan terulang. Setelah itu selanjutnya untuk bagian input dan validasi jam lembur, while input jam lembur valid. Jadi di sini adalah loop yang menjamin bahwa jam lembur hanya akan diisi oleh angka positif atau 0. Jadi tidak akan bisa diisi oleh huruf ataupun desimal atau 0 tidak bisa diisi dengan huruf atau minus, angka minus, seperti itu. Kemudian lanjut lagi try jam lembur sampai ke number format exception E. Jadi ini hanya untuk handling error try catch. Bentukan try catch itu sendiri untuk mengawal atau untuk menangani resiko konversi string ke integernya. Jadi ketika saya memasukkan huruf, catch akan bekerja menangkap error dengan number format exception ini tadi dan mencetak pesan, lalu loop akan terulang, seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk bagian program proses penghitungan lemburnya. Di sini saya tuliskan atau saya deklarasikan untuk long gaji pokok sama dengan array gaji indeks gaji, di mana ini berfungsi sebagai pengambilan data dari array, mengambil nilai gaji pokok dari array gaji menggunakan indeks gaji yang sudah dihitung atau divalidasi. Ini menunjukkan efektivitas penggunaan array itu sendiri. Setelah itu menggunakan logika if jam lembur lebih besar dari 0. Jadi akan melakukan penghitungan lembur jika jam lembur lebih dari 0. Setelah itu if jam lembur sama dengan atau lebih besar dari 5, indeks lembur sama dengan 4, else indeks lembur sama dengan jam lembur min 1. Sebenarnya ini logika penentuan persentase if else. Jadi jika jam 5 atau lebih, indeks dikunci ke 4 atau sama dengan 38%, dan jika kurang dari 5 akan menggunakan rumus min 1, seperti itu. Baik, setelah itu untuk program bagian yang persen yang diambil sama dengan array persen lembur indeks lembur,
mengambil nilai presentasi lembur dari array persen lembur menggunakan indeks lembur yang telah saya hitung. Jadi untuk uang lembur, untuk program selanjutnya yaitu untuk uang lembur sama dengan gaji pokok dikali persen yang diambil bagi 100. Ini adalah penghitungan untuk upah lemburnya. Setelah itu untuk long, total gaji sama dengan gaji pokok plus uang lembur. Jadi ini untuk deklarasi menggunakan variabel long untuk menghitung total gaji, seperti itu. Kemudian saya tuliskan lagi untuk konfirmasi pengulangan, di sini menggunakan while confirmation valid. Jadi saya mengunci inputan saya, apakah saya akan jawab ya atau tidak. Di sini butuh validasi atau konfirmasi dari while. Kemudian program selanjutnya string confirmation scanner next line trim to uppercase. Jadi untuk membaca input konfirmasi menormalisasi jadi huruf kapital, seperti itu. Kemudian selanjutnya if confirmation equals t, kemudian buka kurung continue loop sama dengan false. Jadi logika berhenti if itu ketika input adalah t, maka ketika variabel kontrol utama continue loop diubah menjadi false, sehingga loop utama do while akan berhenti setelah iterasi ini selesai. Kemudian untuk else if confirmation equals y atau iya, hitungan gaji plus plus. Jadi ini berfungsi sebagai untuk memastikan bahwa bila inputannya y atau ya, maka hitungan gaji tambah 1 dan continue loop akan berjalan dan tetap true agar berlanjut ke hitungan karyawan selanjutnya. Setelah itu untuk scanner close, dimana ini adalah penutup, untuk menutup objek scanner yang membebaskan sumber daya I/O. Ini perlu dan wajib untuk kita deklarasikan untuk menutup program. Jadi kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada salah atau kekeliruan kata yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.